rempek di Kamis kedua kita kali ini. Kami haturkan terima kasih kepada jamaah ikhwatu iman sekalian, akang, teteh, bapak, ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di agenda Madrasah Iqtisodiyah ini. Tema kita kali ini yaitu pantrangan bisnis atau tantangan bisnis bagi pemula. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada Pak Haji Roni atau nama lengkapnya Dahroni Jailani atau disingkat DJ Dahroni Jailani, yang mana bagi kita Pak Haji Roni ini sudah tidak asing baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Alhamdulillah beliau juga merupakan owner atau pendiri PD Bijaksana. Bukan Bijaksana bijak sini, tapi PD Bijaksana toko bangunan. Bagi ikhwatu iman yang ingin membangun sesuatu, infrastruktur ataupun yang lainnya bisa ke PD Bijaksana. Dan alhamdulillah beliau juga bekerja sama dengan Bidgar Ekonomi PC Persis Batu Nunggal dengan memberikan fee-nya apabila ada jamaah yang memesannya melalui Bidgar Ekonomi PC Batu Nunggal. Hatur nuhun Pak Haji, di tengah-tengah kesibukannya kita ini sangat sulit menentukan tanggal yang pas untuk Pak Haji. Karena di tengah kesibukannya alhamdulillah tepat di Kamis kedua di bulan Januari ini kita bisa bersilaturahmi menimba ilmu dengan beliau. Beliau merupakan tadi disebutkan owner PD Bijaksana yang sekarang memiliki cabang lebih dari 3. Artinya banyak gitu. Mungkin nanti kita akan simak bersama bagaimana awal mula ceritanya yang tadinya 1, 2 hingga memiliki cabang toko yang banyak gitu. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Dede Tasmara yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya untuk terus mengampu kita, membina kita di Madrasah Iqtisodiyah kali ini. Baik, agar tidak menunggu lama, saya akan bertanya ke Pak Haji Roni yang katanya dari PP ini. Ini pemateri dari PP, pelajar pejuang. Gitu. Pak Haji Roni, bagaimana awal mula merintis usaha toko bangunan material bijaksana ini yang mungkin barangkali bisa diserap oleh bagi para pemula, bisa jadi insight gitu kan, khususnya tantangannya atau pantrangannya gitu Pak Haji. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berterima kasih, saya aturkan terima kasih kepada semua pihak penyelenggara dan PC Batu Nunggal. Saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Persis yang dulu diresmikan di Dago. Lupa lagi tanggal dan bulannya. Pokoknya seru banget lah. Untuk pertanyaan kapan berdiri dan kok bisa terlahir perusahaan saya tuh dari mana gitu ya, asal muasalnya. Jadi saat itu kondisi keluarga saya dalam keadaan morat marit ya, sedangkan di sisi lain itu tahun berapa Pak Haji? Itu tahun 97. 97. Ya. Tapi nambah 3 tahun Pak Haji. Tahun 97 saya tuh menikah baru kurang lebih 2 tahun. Ya. Tapi kondisi saya pribadi itu dalam keadaan ya istilahnya lah anak yang kondisinya terasingkan atau bisa dibilang anak gagal lah. Anak gagal atau bisa disebut badung atau bagaimana gitu. Yang kurang dipercaya oleh keluarga atau sanak saudara gitu. Jadi capnya udah jelek gitulah, hitam, karena ya memang saya sinyalnya selalu ke arah alun-alun, kebun kelapa. Jadi kalau ditanya preman di sini, insya Allah saya tahu gitu.
Saya tinggal di Sesak Gantung, Cikapai. Kebun kelapa dekat dan Lengkong Besar itu dulu tahun angkatan 97 98 waktu siapa saudara Mumuh dan itu Jeb itu preman-premannya. Itu Di perbatasan ya, itu memang atasan kita lah di saat waktu dulu. Nah, kondisi ekonomi kita itu keluarga jatuh. Selain itu punya hutang besar. Dan sudah masuk ke pengadilan untuk eksekusi. Dan saya tidak tahu justru hal itu terjadi. Yang keadaan ekonomi dan perusahaan Bijaksana saat itu saya nggak tahu. Yang jelas keluarga satu persatu pergi, barang-barang nggak ada, saya baru tersadarkan. Saya duduk di loteng di atas melihat ke bawah, baru udah kamarana. Orang-orang pada pergi nggak ada. Nyata apa cen? Enak. Pancen material kita disuruh dikosongkan, harus dieksekusi. Ya akhirnya saya cari tahu bahwa ternyata kakak saya yang menjalankan perusahaan tersebut punya hutang ke Bank Duta, Bank Aspak, dan Bank BHS. Itu kurang lebih mencapai 420 juta saat itu, 97. Nah, karena saat itu memang sudah tidak ada yang diharapkan, satu persatu keluarga itu akhirnya ya pergi dan mencari kesibukan. Termasuk kakak saya Kang Muhyiddin, yang mungkin bisa lihat nanti itu kerja di PT Sebaru bersama temannya. Dan yang ada di situ kakak saya Kang Hasan yang sekarang sudah meninggal dunia, itu bertahan di situ. Saya hanya melihat melongo, aduh, apa yang harus saya perbuat? Di sisi lain saya gelut masih ya dengan modal di mana ya. Gitu saat itu ya, karena berpikiran saat itu mah kekerasan lah gitu yang ada. Nah, dalam kondisi seperti itu ya saya bingung apa yang harus saya lakukan tadi. Cuman ada terbersit di hati saya di saat orang lain nggak ada, kenapa saya tidak mencoba gitu. Kenapa saya tidak mencoba untuk menyelamatkan aset keluarga. Saya nggak doa kalau ya Allah berilah saya kesempatan untuk menyelamatkan ini. Untuk nggak berpikiran jauh ya. Saat itu cuman cita-citanya ingin menyelamatkan aja. Iya, betul. Ya saya sedikit tergugah gitu ingat perjuangan dulu gitu ya. Saat itu hati begitu besar ingin menyelamatkan, tapi kemampuan nggak ada gitu tadi. Yang ada cuman sisa-sisa jualan yang memang barang-barangnya itu seadanya gitu, seadanya. Nah, saya ditemenin ada saudara saya si Bram situ,
eh, saya hanya untuk mengisi sekedar untuk makan gitulah. Sekedar untuk makan ya, orang datang ada yang beli kita layani seadanya, dan itu juga barang-barang sisa gitu ya. Sampaikan ke pasir sisa-sisa juga saya teh mengeruk gitu, ngerukan gitu kan. Nah, pada suatu hari tiba-tiba ada truk yang masuk ke material saya teh. Ada truk yang masuk nanyain alamat. Itu cenah ari alamat ieu untuk Pasundan ini di mana ya? Cek saya teh Pasundan. Oke lah, saya bantu cari. Tapi ternyata nggak ada gitu. Karena sampai besok pagi si alamat itu nggak ada dan orangnya juga nggak jelas. Ya udah cenah diturunkan di dia lah cenah. Ya diturunkan di dia bae. Mana kondisi saat itu si ban mobil teh kempes lagi. Ya udah turunkan di sini. Ya saya mah dengan senang hati aja. Tapi saya nggak punya untuk bayar gitu. Ya udah cenah, daripada berat jeung ban kempes turunkan. Si orangnya masih di situ dan besoknya tiba-tiba ada orang mau beli. Orang mau beli. Beli satu roda, bari jeung saya harga teh nggak tahu berapa harga jual. Asa enakna we jebret we berapa gitu. Tapi gimana cenah mau diantar? Nah, saya teh nyuruh tukang beca untuk nganterin. Ya saya pikir tengah modal gitu kan. Gitu. Sampaikan ke harga saat itu kurang lebih 420.000 satu truk. Uang udah di tangan, pasir masih banyak. Di situ. Gitu. Akhirnya ya cek si supir teh. Ya udah cenah tuh, ya weh minta uang kasna lah cenah. Minta uang kasna ku saya dikirim deui nya cenah. Gitu. Ya, cinta lamun kira-kira percaya boleh lah. Nah, gitu. Akhirnya saya teh bisa menjalin hubungan dengan si orang tersebut. Gitu. Jadi startnya dari situ. Nah, banyak orang yang beli, saya teh nggak ada dia nanyain paku, nanyain kayu, semen. Saya datang ke si Kota Baru di situ, di Cikawao, beli untuk kebutuhan, beli pagi, ngambil pagi, sorenya bayar. Lama-lama cek sinci teh udah wecan aku saya dibere we barang mah, dikasih barang. Kamu 2 hari sekali setor. Nah, itu teh kurang lebih sekitar 2-3 bulan si Inci tuh semakin besar kepercayaan. Dan saya lambat laun si perusahaan teh ya ada gitu kehidupan di situ. Ya. Nah, di saat lagi berjalan si Kang Hasan teh ngasih tahu bahwa saya cenah mau pindah, ada jongko di Cicahem, itu penawaran dari paman saya mau pindah ke sana. Ya udah, akhirnya dia ke sana, saya sendiri di situ. Saya dari mulai nerima telepon, dari mulai ngaladangan, dari mulai nganterin, pak sendiri. Akhirnya saya minta ngerekrut itu ada teman saya si Bram tadi dan ada saudara Iip, guru ngaji di Alpala, bantuin saya. Nah dari situ ada nggak terlalu capek gitu karena ada yang bantu. Sampai ya terlihat hegarde si material teh. Di situ saya yang nagih banyak, yang nagih mulai murudu lagi, gitu. Asalnya tadi nggak ada yang nagih ke barang nggak ada, orangnya nggak ada. Waduh, gimana ini? Barang saya mau diambil. Nah di situ baru keluar rada kieuna deui gitu tah. Karena saya berhadapan dengan orang Ambon yang nagih kasar sampai mobil saya satu-satunya mau nggak mau itu diambil, disita, gitu. Ya sampai akhirnya tidak terasa gitu,
1 tahun berlalu, 98 saya bisa melunasi hutang 420 juta itu melalui dulu teh kan ada ini ya, ada apa itu teh 98 teh ada krisis moneter krisis moneter. Jadi Bank BHS, Bank Duta, Bank Aspak yang berhubungan dengan saya itu dilikuidasi. Jadi akhirnya saya termasuknya terbebaskan oleh kondisi itu, kondisi Krismon. Jadi si bank-bank yang akan menyita saya tuh akhirnya tidak jadi menyita, dan akhirnya saya punya tenaga, punya kekuatan, karena si orang yang mau nyita tidak jadi, saya terus dilimpahkan ke pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan tidak segalak yang tadi, dia ngasih solusi ke saya, dan saya dulu bersama Pak Ronggur, sarjana hukum yang nagih ke saya itu bisa dibicarakan gitulah. Nah, sampai akhirnya Allah memberikan kesempatan ke saya untuk melunasi dengan bunga dan denda dihapuskan. Dari situ awalnya. Gitu. Sampai 2001 saya pindah ke pelajar pejuang karena ya kondisinya terjadi bentrokan antara saya dengan orang-orang yang tadi tanda kutip tadi merasa tidak suka saya berpindah haluan atau menjauhi mereka gitu. Saya qadarullah pindah ke pelajar pejuang 2021. Nah, yang sesak gantung itu baru sama si Kang Uhi. Dicabut tuh saya karena saya ada kasus, jadi saya tidak bisa tinggal di sesak gantung, saya pindah ke pelajar pejuang gitu. Yang akhirnya sesak gantung dijalankan mulai situ sama Kang Uhi. Nah, pelajar pejuang itu tahun 2001, sekitar antara tahun 2000-2001, saya 2003 udah bisa, dulu mah bisa ngiridit lah tadi di Buah Batu, itu namanya Bijaksana 3, Buah Batu ya, cabang ketiga Buah Batu. Nah, selanjutnya teman saya bagi waris, dia menawarin tanah ke saya yang di Laswi, beli di Laswi ya sekitar tahun 2006-2007, dan saya buka, karena si pelajar pejuang itu sifatnya ngontrak. Jadi saya tuh gimana ini kalau barang-barang pelajar pejuang nanti saya nggak ngontrak, pindahin kemana? Saya teh ada lagi kesempatan sama Allah teh di BKR. Nah, saya beli di situ. Selanjutnya saya buka lagi di Rancacili gitu. Jadi Bijaksana pertama di sesak gantung, kedua pelajar pejuang sifatnya ngontrak, karena ketakutan atau khawatir barangnya pindah kemana, akhirnya saya buka di Buah Batu, selanjutnya di Laswi di BKR, dan selanjutnya di Rancacili gitu. Total ada semuanya 6 cabang, dan 1 cabang sementara saya tutup karena ada kekacauan manajemen gitu kan. Ya, itulah. Dari awal segala punya lira Pak Haji, ambil barang sendiri, anterin sendiri. Sekarang berapa Pak Haji kalau misalkan dikira-kira jumlah yang kerja di Pak Haji gitu? Yang kerja di saya itu kurang lebih 1 cabangnya itu 15 orang. 15 orang, jadi kurang lebih 15 orang lah ya. Jadi kalau 6 berarti tinggal dikaliin lah kurang lebih gitu. Sekitar 75-an lah ya. Iya, antara 60 75. Ya, antara 90. Iya, begitulah. Dan ada pegawai lepas yang
sekali waktu Freelance dipakai gitu, sebenarnya. seperti tukang tembok, tukang itu Oh. gitu. Dari perjalanan Pak Haji yang tadi saya menarik tuh perjalanan sulitnya gitu kan. Bisa jadi dari kebaikan Pak Haji tadi dengan niat mengantarkan truk langsung di Barangan gitu. Sekarang udah memiliki cabang lebih dari satu, kemudian pegawai banyak. Saya rasa manajemen seperti apa yang dilaksanakan Pak Haji gitu kan. Barangkali bisa di-share ke teman-teman yang sudah memulai memiliki pegawai lebih dari 3 atau banyak gitu. Yang dipakai itu asli saya manajemen kolbutan. Jadi dengan perasaan lah gitu ya, dengan perasaan. Saya terkadang lihat orang teh kerjaan teh ada gitu ya, tapi sekali waktu dia tuh sering adaan gitu. Kok saya tuh ditawaran gitu, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya gitu. Jadi apa ya, lihat apa itu tadinya, lihat saya nggak lihat kemampuan dia seperti apa, tapi yang dia perlihatkan itu apa itu gesturnya teh kebaikan lah gitu, gitu. Soalnya maaf banyak teman SMA saya yang ingin kerja di saya teh sieun kan gitu. Ya, padahal itu masa lalu saya teh gitu. Sieun ya, jadi saya mah kurang jujur gitu. Gitu. Tapi itu untuk sebagian. Ada juga teman saya yang memang pintar-pintar saya rekrut juga gitu. Iya. Ada beberapa kesulitan atau pantangan khususnya bagi pemula nih. Pak Haji banyak juga teman-teman yang merasakan sulit memulai usaha itu, memulai bisnis itu. Dia udah berjalan beberapa bulan tapi gening tong boroning yang beli nunanya gitu aya nanya barang gitu kan. Suka langsung nyerah gitu. Ada nggak tips dari Pak Haji bagi pemula lah gitu kan? Biar misalkan tidak menyerah dan yang lainnya, khususnya yang pernah dialami oleh Pak Haji. Dan mungkin Pak Haji teh ente langsung ke material panginten pernah aya naon-naon heula gitu usahana gitu. Insyaallah. Ya. Jadi saya di material meskipun saya ada di lingkungan situ dari kecil ya, main petak umpet di situ, saya tidak tertarik asalnya, tidak tertarik di situ. Jadi saya tuh cita-citanya di konveksi. Dijahit gitu. Iya, di konveksi. Jadi saya pikir tuh dulu berpikiran asa gengsinya jadi boga material di loba kusi ku bata gitu tukang kusen gitu. Ya, soalnya saya ge sok diledek ku rerencangan teh si kusen. Asa malu gitu. Dulu teh makana cinta pengen kana eta dunia nu lain we. Kebetulan saat itu saya lagi kuliah, saya teh memang sebelum saya pegang itu kan kuliah di Kopin, terus terang kondisi ekonomi saya itu seret gitu ya, saya dituntut untuk bisa hidup mandiri, karena memang keadaan ekonomi saya lemah, tapi saya teh hayang kuliah, kata kakak saya teh sok we tuh. Kamu kuliah bisa menghidupi sendiri mah. Kuliah ingin tapi biaya nggak ada. Ya, karena tekad bulat gitu ya. Akhirnya saya ya mencoba gitu. Mencoba. Saat itu saya coba, ya itu masih biaya dari orang tua. Saya kuliah seadanya di sana tuh, dalam artian seadanya teh kehidupan secara makannya, pakaiannya gitu, perih lah gitu, perih dengan keadaan gitu. Ya saya akhirnya di situ bergerak karena tuntutan ya kan, karena tuntutan keadaan. Saya teh banting tulang, lain gak banting tulang tuh. Jadi banting tulang usaha gitu, mencari cercah. Saat itu
Aslinya saya tuh dagang kolor. Dagang kolor. Dagang kolor di game wall. Oh. Dagang kolor di game wall. Suara-suara. Lain dagang kolor di game wall. Karena apa? Karena saya tuh saat itu kesempatannya itu gitu. Saat itu ada gengsi, tapi lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya itu. Gitu saat itu. Ya tanpa malu lah, pagi dagang ke Ranca Ekek. Nama kayak pokoknya mah nu ngagemol kumaha nu ngagemol. Nya digendong make kantong badag gitunya. Iya. Kantong badag dina tangan kolor gitu. Pokoknya ka tukang ojek kolor. Nah, modal dulu teh 7.500. Gitu. 7.500 ya saya jual 15.000, dia nawar 12.000, yang penting mah ayaan atau tapi memang lihat juga dia kemampuan segitu, saya dikasih gitu. Gitu. Itu teh ya alhamdulillah bisa meringankan ya perut gitulah, meringankan beban orang tua sampai saya sekitar semester 5 lah bertahan di situ. Di kuliah dengan usaha awalnya. Mengharapkan orang tua bayaran hutang ke susah, kemudian bisa membiayai gitu saat itu gitu. Ya. Sampai semester 5 bajinya. Ya, kurang lebih 2,5 tahun lah. Tapi ijazah mah aya bajinya. Ijazah mah aya. Lah eta teu beres tapi ijazah mah aya Ustaz. Eta mah lah gitu. Enggak kumaha eta geus apa. Baik, nanti akan dilanjut lagi ke Pak Haji. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya ke Pak Haji, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Mungkin kali ini akan ke Ustadz Dede melihat perjalanan dari Kang Haji Roni gitu ya. Terus ada pertanyaan yang keduanya, ada gak tantangan atau yang dilarang oleh khususnya Islam bagi usaha pemula gitu? Silakan Ustaz. Baik ya. Saya ketemu pertama kali sama Kang Haji Roni itu 2008. Ya. 2007 ya. Tapi udah patos apal gitu. Waktu ketemu di Madinah pun di Hotel Majidi waktu itu, yang di bawahnya ada Bin Daud, saya lebih dekat dengan Pak Haji Wahid sebenarnya. Salangkung lebih akrab lagi itu sudah mulai olahraga hiking. Di teu apal jama kosor, nepi ka nama jama kosor wae teh. Ya. Dan alhamdulillah jadi punya KTA anggota Persis. Hadirin waktu iman, ada beberapa kejadian yang saya lihat ya. Ini pertama di pesantren. Saya punya kakak kelas namanya Dede Burhanuddin. Disingkat Dehan. Si eta teh tukang mabok, tukang ngaboat baheulana teh. Di pesantren teh mabok si eta mah. Sampai pernah sama saya mau berkelahi. Gara-gara ditegur pakai baju dikeluarkan. Waktu itu saya seksi keamanan, walaupun adik kelas ditegur ngajak gelut. Gelut saya jeung aing nah gitu. Nah, tapi akhirnya tidak jadi. Itu jadi gelut gitu. Cuma berita itu sampai ke Al Ustadz Sodikin. Sampai saya dipanggil. Deh sana ente rek gelut, saya ceritakan apa adanya. Bener sana toel irungna ngantong di pesantrennya sana. Ustadz Sodikin tah ngagugulukeun teh gitu. Toel irungna sana. Langsung di hari itu teh aya deui. Tiba-tiba ada berita dari Abah Bager atuh teng. Mang aya salam ti Haji Dehan. Haji Dehan. Saya pikir Haji Dehan itu anaknya Pak Saiful. Pak Saiful Rusad almarhum. Pas Ustadz Duus lagi umroh saya ngisi. Oh iya Haji Dehan teh Dede Burhanuddin anu baheula tukang ngaboat gitu. Sekarang jadi pengusaha sukses di label ini. Pamidina Graffiti label Indo ya. Nah itu beliau juga anggota di Lariba
Ya, satu itu. Perjalanan hidupnya sama dengan yang ada di depan kita ini. Buraongna gitu. Buraongna teh. Petarung lah. Ya, petarung. Sampai cerita Mbah Dayat kan. Atau hiking gitu. Mbah Dayat itu, Pak Haji Hidayat kan nanya, ngakangkeun Kang, baheula sekolah di mana? Di STMPU sana. Nah, teu apal. Kan sampai kelas berapa ngaji? Di DO. Di DO udah gelut wae. Itu. Jadi lamun hayang maju usaha kahiji kudu jadi tukang mabok heula. Kedua tukang gelut. Tak mun Haji Dehan tukang mabok heula, ieu tukang gelut. Tak Haji Obi mah nya tukang mabok nya tukang gelut baheulana. Mana aya teu? Tapi anu tos sudah jinak sekarang mah. Ya. Yang kedua, Pak. Saya punya adik kelas, sekelas dengan istri saya. Tong disebatkeun orang Cimaung namanya. Tong disebatkeun. Eta mah di kelas 2 sanawiyah pinter ceramah nanti Pak. Wah, terus mah bi ustadeun lah ieu mah. Sampai kalau naik elef itu dari Banjaran, Cimaung tuh taramayar. Sawios Pak Ustad. Terus Pak Ustad kelas 2 sanawiyah itu. Tapi qadarullah gitu dia terjebak oleh bisnis MLM. Berempat waktu itu. Orang Ciganitri, orang Salamanjah, beliau. Dan akhirnya ada sampai nantang rek neungeulana Ustaz Sodikin hari teh. Akhirnya KTA-nya dicabut. Sampai sekarang tidak punya KTA. Manglebarkeun lah gitu, manglebarkeun. Jadi anu di sakola na pinter pi ustadeun, pi majueun, malah henteu gitu. Tapi anu di sakola na di DO gitu. Nah, oleh karenanya pelajaran lah bagi kita sebagai orang tua gitunya. Termasuk juga pelajaran bagi siapapun sebagai pendidik. Tidak bisa jadi ukuran nu di sakolana pinter, engke sabada keluar bisa ngigelan masyarakat. Kadang-kadang ada yang biasa-biasa saja, tapi justru setelah keluar maju. Kita sering lah dengar cerita gitunya, tong dilaporkannya ieu mah da dongeng. Lulusan ITB hese gawe atuh. Kan bebannya berat. Ya lamun lulusan SD teu boga gawe rada pantas, ieu mah lulusan ITB hese gawe. Lamar ka dieu teu ditarima, ka dieu teu ditarima. Akhirna ningali dina koran aya lowongan kerja di Ragunan. Ah, keun wae lah cenah di kebun binatang oge. Daftar akhirna teh. Pak, abdi daftar gitu. Teh ijazahna cenah. Oh, di DB. Damel abdi naon? Ieu cenah. Orang utan kamari paeh. Ai penonton pengunjung nanyakeun wae cenah aya teu gantina tah daek teu cenah make baju kostum orang utan cenah. Duh mange urang teh lulusan ITB era cenah. Keun wae ketang da make kostum masih gabere main ayeuna ning nu make moal ketingali. Terus abdi naon damelna gugulantungan di luhur. Mun ragrag kumaha moal da dihandap balong. Ah keun wae cenah daripada teu boga gawe ayeuna gitu gugulantungan dan pengunjung bertambah banyak. Eta mah kulantaran ngalamun wae gitu lulusan ITB jadi kikian. Eta mah ti Soledad teragrag Pak. Untung kana cai. Tapi reuasna teh eta torojol teh buaya atuh eta mah. Ah tos meureun urang ayeuna paeh teh meureunan tos keun wae lah. Ya Allah hampura dosa-dosa abdi. Pas buaya deukut salangap, tenang Kang, abdi ge ti Unpad cenah. Gehel. Eta buaya sugan teh nyaan. Abdi ge ti Unpad cenah. Rai kelas Ustad Adi. Oh eta mah ngemplong atuh, hanyat ka darat. Aya maung Pak. Wah, palingnya budak Uninus cenah. Tenang we. Aya pek teh maung teh nyaan we eta. Dia kan. Eta mah dongeng gitu. Dongeng gitu. Nah, tapi di Bandung lah ada pengusaha sukses Haji Maksum nu kagungan pom bensin pan. Karasan pribados mah kenal teh sareng sanes-sareng anjeunna tapi kenal sareng gengna gitu. Ceritanya ternyata Haji Maksum teh orang Garut, ngangon meri. Jadi kita jangan melihat Haji Maksum punya pom bensin yang sangat banyak. Tong ditinggali ayeuna.
tingali baheula gitu eleng ka haluna kumaha icalan ngaon meri kemudian jadi jualan minyak tanah baheula gitu minyak tanah kalemur-lemur dan terakhir sebelum wafat ditanya oleh gengnya itu ji boga sabeureji pom bensin teuing cenah teu apal sampai tidak tahu gitu ya. Jadi mun hoyong majeng usaha cobian ngangon meri heula terus kena dagang minyak tanah gak cobian gitu ya. Jadi intinya bagi pebisnis pemula ya entong ningali Haji Ruby ayeuna kumaha mesinna sabeureji Haji Aep kumaha mesinna sabeureji pada meula sabeureji tangge Pak Asep Rajut tak kedah diwawancara nge kumaha deui ka usaha sapertos kieu teh maksudna buat pengalaman bagi yang muda-muda karena sekarang generasi muda itu kadang-kadang ningali si anu maju. Nah tadi kita dapat cerita dari Kang Haji Roni bagaimana awal mulanya entong ditingali ayeuna materialna genep istrina itu jadi ada semuanya melalui proses ya semuanya melalui proses mung ari barudak ayeuna mah kumargi sagala rupi instan abdi wae lah kapungkur gitu nuju SD kelas 3 SD terus tiasa nyepeng bedog tiasa nuar awi pami hoyong mau mobilan teh ngaraut gitu karetna mulungan di walungan kikiping apalah kikiping ji bahan kikiping teh bana keur kikipingna gitu itu milarian senal butut untuk kabinnya milari kaleng susu itu makanya anak-anak dulu tertempa kalau anak-anak sekarang puntennya serba instan hoyong cocokan naon wae kandun meser di supermarket dan itu ternyata sangat membentuk pola pikir hoyong instan mun usaha hoyong gancang beunghar hayang boga toko gitu ya nah itu tentu perlu jadi pelajaran bagi pebisnis pemula ya kedah rajin kajian bati saeutik tapi seueur gitu remen gitu nah itu yang pertama gitu ya yang kedua tentu jangan memposisikan pegawai pamigaduh padamel mah jangan memposisikan pegawai sebagai mesin tetapi hendaklah memposisikan pegawai sebagai aset ari mesin mah ruksak ganti lah gitu ari aset mah mun ruksak diomehan gitu nah jadi perlu kesabaran keuletan tong gancang hayang beunghar karena nanti pengusaha sukses pun tidak langsung sekali jadi sukses gitu nah jadi intinya bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, ya mesti sabar di dalam mendidik anak kita punya idealisme mesti, tapi terlalu idealis juga jangan. Biarkan saja hidup mengalir seperti air di sungai gitunya, karena segala sesuatu juga sudah ada catatan takdirna. Intina mah lamun budak geus boga kadaek, insya Allah bakal maju. Eta intina mah. Dan tentu tong eraan. Dagang kolor mah tidak malu-maluin, justru yang malu-maluin mah yang suka bikin kusen. Tuh malu-maluin, malu terus. Malu-maluin. Itu sementara Ustaz Adi. Ya, betul Ustaz. Semuanya butuh proses bagi pengusaha pemula khususnya hari ini ya di tengah-tengah kemudahan digital dan teknologi. Akan tetapi bisa jadi kemudahan itu menjadi kesulitan bagi anak-anak muda khususnya kita kali ini. Tadi disampaikan beberapa tantangan dan juga tipsnya dari Pak Haji Roni tadi belum muncul nampaknya tipsnya gitu bagi usaha pemula. Silakan Pak Haji bisa di sharing atau tipsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melalui proses yang tadi, akhirnya kita bergerak berusaha untuk profesional ya, dan berbenah diri karena faktor adanya cita-cita ingin lebih maju, cita-cita hayang beli mobil baru, cita-cita hayang boga imah baru, jeung cita-cita hayang nyata. Apa yo? Tapi cita-cita gitu.
Itu melalui proses yang panjang gitu ya. Tidak sering sekarang. Itu benar-benar cek barudak mah berdarah-darah kan. Soalnya ya termasuk ngebohong lagi loba gitu. Ya lamun teu ngabohong kumaha tat. Ya. Jadi gini ya, ini khususnya untuk adik-adik ya, untuk yang baru memulai usaha itu memang harus diperhatikan beberapa faktor. Satu, apabila akan memulai suatu usaha, kita kan pasti ada nama planning lah, perencanaan, target lah gitu. Urang teh yang buka usaha teh usaha naon, penguasaan bidang tersebut teh sejauh mana, terus masa depannya gimana, merasa asik enggak dengan dunia kita, dengan apa yang kita, jangan sampai digeluti tapi orang teh teresep gitu. Geluti tapi orang teresep, digeluti tapi orang teh gengsi, digeluti tapi orang teh masa depan ge orang sorangan pesimis gitu. Nah, saya kenapa ngambil material? Ya karena geus ngarasakeun nikmatna di material gitu. Mana ada gitu ya material untuk pikiran saya. Untuk pikiran saya beda dengan pikiran Kang Obi dalam Harajut. Kalau pikiran saya untuk kasus kemarin, kasus COVID kemarin, boleh lihat di Google yang tidak terdampak oleh itu, salah satunya toko besi bahan bangunan. Di saat orang lain bingung, saya justru banyak order. Gitu. Saya tuh heran gitu. Meskipun susulumputan aja yang PBB alias PBB itu singkatannya nonton. Ya, jadi pembatasan untuk itu ya. PSBB, itu saya tuh mau bilang itu tadi tuh. Jadi PSBB itu, tapi tetap saya bisa eksis gitulah. Gitu bisa eksis meskipun dari orang kecamatan ditah nutup, tapi kita bisa seselempitan karena ada banyak orang yang butuh sama kita gitu. Gini, untuk memulai suatu usaha yang baru pasti kita berpikiran tadi, dengan buka usaha tersebut apa yang kita dapatkan nanti. Jangan dukanya atau duka mah pelajari heula we. Pelajari dulu atau minimal lihat tetangga atau terlebih teman kita yang usaha tersebut maju. Bari jeung bisi anjeunna medit ilmu, tapi kita teh nongong we gitu. Copy paste lah gitu. Satu itu. Jadi terus karena satu di sini, jangan merasa sudah memiliki cukup ilmu dengan apa yang kita akan jalani. Terus saya belajar. Gitu Ngobi. Belajar karena kan banyak inovasi-inovasi baru. Dulu kan mesin rajut pakai manual. Sekarang pakai komputer. Tentunya Kang Obi akan berusaha untuk ada ilmu di Kang Obi, karena ini kalau tidak punya ilmu rek kumaha ngajalankeun. Satu itu. Yang kedua tadi saya bilang memilih bisnis yang memang kita kuasai, geus karasa ngeunahna atanapi ningali orang lain senang. Ulah orang lain usaha 10 tahun 20 tahun usaha teh kitu we, atuh keur naon tong tuturkeun kitu mah. Cari nu lain deui atanapi bikin inovasi baru dari itu. Gitu. Dipelajari ya si BMH itu kenapa jual lotekna teh selalu gitu. Nah, kita bikin inovasi seperti sekarang di online kan, atau bisa ada lotek rasa keju kayak kumaha gitulah gitu. Jadi dibikin inovasi baru.
Terus apabila kita memilih partner, tadi saya mah lebih cenderung ke akhlak gitu. Ya itu. Jadi tidak melihat sisi manehanana keberhasilan kumaha. Jadi saya tuh lebih ke akhlak gitu. Kalau dia memang ya contoh lah, dia teh sering belanja tapi sering main di Sudirman alias sering ya berbau kemaksiatan gitu ya. Saya justru lebih hati-hati dengan orang tersebut gitu. Terus jangan selalu apa yang kita kerjakan itu sendiri. Segala rupa kusorangan be. Berbagilah atanapi kita teh kan itu selalu cager wae gitu. Jeung urang ge hayang hiking kan. Hayang ulin, hayang nu anyar gitu. Gitu. Mal bisa kalau kita itu selalu nelpon, order, ngirim atanapi ngilo nanaon sendiri. Disebut nanti manajemen tukang bajigur. Ya, saya berusaha untuk berbagi ilmu dengan siapa orang yang saya percaya. Makanya saya latar belakangnya tadi Kang Obi, saya lihat dulu akhlak dia. Kalau akhlaknya baik dan cocok dengan kita, saya dipercaya. Tapi meskipun dia pintar, tapi akhlaknya meragukan, maka saya nggak dipercaya. Jadi akhlak dulu lah. Kalau saya gitu ya. Jadi untuk asal dia itu jebolan dari perusahaan apa gimana, tapi ya karena ada hal yang meragukan dari sisi akhlak, saya mah enggak gitu. Dan yang selanjutnya saya selalu melihat perkembangan orang lain, perkembangan zaman, dan apa yang bisa saya bisa perbaiki lah. Untuk dari tahun 97 teh gitu dagang teh gitu. Jadi harus berinovasi atau mengikuti kondisi lah gitu. Bisa tadi online kan atau kita cari SPG atau cari sales kalau kita memangnya bisa sampai ke agen dan membutuhkan itu siapkan. Terus selanjutnya ada nih, kalau kita sudah buka cabang jangan disatukan. Maksudnya jangan disatukan tuh manajemennya antara toko A dengan toko B dengan toko C ulah menyatu di satu induk, baik rekening dia harus misah, sistem manajemen juga terpisah gitu. Jadi bila perlu ini harus ada persaingan sehat gitu. Saya BJS 1, 2, 3, 4, 5 bebas itu. Modal segini silakan jual, kamu berapa, nego. Makanya banyak orang ya di BJSI mah sakit, di BJS itu sakit itu. Yang penting tengah jual modal we lah gitu. Persaingan bebas gitu. Oke, akhirnya balik lagi bagaimana dia mengelola perusahaan tersebut dengan baik gitu. Sama saya dikasih kebebasan. Satu itu rekening terpisah antara satu dengan yang lainnya, termasuk dengan rekening saya pribadi. Jangan menyatu. Kalau menyatu dengan rekening saya dengan perusahaan, wah, saya nggak ada batasan, nggak ada batasan pemakaian uang. Kita di saat mau hiking butuh duit, main comot, bingung atuh. Gitu. Ini teh nggak jelas keluarannya untuk apa, tiba-tiba keluar aja. Makanya saya prinsipnya jangan pernah ada kalau di perusahaan jangan pernah ada keluaran atas nama pribadi. Kalau di perusahaan gitu. Karena itu kita digaji.
meskipun kita owner digaji, gitu harus digaji. Kalau nggak digaji itu semena-mena kita, gitu. Jadi Kang Obi punya perusahaan sendiri, ya Kang Obi harus membatasi diri dengan sistem Kang Obi digaji berapa per bulan. Jangan kumaha aing gitu. Jangan perusahaan-perusahaan aing nu gawena kumaha aing. Enggak, kita belajar profesional. Jadi dari arah situ kita bisa membatasi diri, ada kontrol gitu. Nah mungkin itu aja. Sampai urusan pribadi dengan perusahaan itu harus ada batasan gitu. Dan kembali hal itu semua bisa berjalan dengan baik apabila kita memang disiplin. Disiplin, jangan melanggar aturan sendiri gitu. Iya, sampai saya tuh kalau saya ngambil uang dari rekening toko, si admin negur ke saya. Pak, itu ada keluaran segitu untuk apa, Pak? Oh nya eta teh poho deui. Saya senang ada debet. Itu di situ kontrolnya gitu Kang Adi. Iya, siap. Baik, berarti disiplin kunci utama juga. Disiplin. Ya. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Haji dan Ustaz Dede yang telah sharing ke kita. Bagi Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau bertanya buat ke Pak Haji, hiji dua. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji tos ngaluangkeun waktosna kanggo berbagi ilmu di PC Batu Nunggal. Saya sangat tertarik barusan dengan sistem manajemen yang Pak Haji katakan. Rekening itu harus berbeda. Jadi rekening pribadi, rekening perusahaan. Nah, yang ke satu dulu karena banyak ya pertanyaan ke Pak Haji teh subhanallah. Yang sekarang dulu masalah rekening nih. Nah, apakah masalah rekening intinya yang perusahaan kita percayakan ibaratnya ke yang betul-betul kita bisa percaya. Apakah itu dengan ibaratnya kepercayaan kita itu bisa mengeluarkan uang sendiri atau tetap kita yang megang gitu maksudnya. Jadi kan rekening perusahaan itu dipegang sama si A gitu. Nah, apakah yang dipegang oleh si A itu walaupun atas nama kita beri akses untuk bayar gitu, nanti kan bayar ke sini Anda yang mengurus atau tetap aja kita kalau untuk pengeluaran tapi mereka yang mengatur ininya saja. Itu satu yang pertanyaan saya. Nah, yang kedua, karena saya tahu sendiri ya Pak Haji orangnya seperti apa, karena alhamdulillah kebetulan sudah sering ketemu ya lewat hiking, lewat jalan-jalan, dan saya lihat ya Pak Haji, punten Pak Haji, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatur hati. Nah, jadi cara mengatur hati seperti ini, karena yang saya lihat nih gini Pak Haji jalan-jalan kemana, terus ibaratnya kalau ada apa, Pak Haji infak sedekahnya subhanallah gitu. Patut kita contoh. Tapi di sisi lain, saya bertanya seperti ini, punten bajunya, Pak Haji kan istrinya ada 4 tuh, banyak ya. Tapi masih bisa berbagi dengan orang lain. Sedangkan ada yang istrinya cuma 1, hashtag sodako tuh Pak Haji. Mungkin itu bisa digali untuk motivasi. Untuk yang istrinya 1 tapi saya sodako lebar gitu. Nah mungkin itu Pak Haji. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk pribadi saya. Karena intinya kadang pemajikan mah diajak sodako teh sok rada hese gitu. Nah mudah-mudahan bisa memecut gitu. Anu can kawin mah komo, maknya teh sodako gitu nya. Gitu. Nah itu Pak Haji 2 we eta lah. Salah mah seueur engke we di belakang layar nu sanes mah. Hatur nuhun Pak Haji. Langsung jawab hiji deh tampung. Cukup dulu. Hilap. Oke Pak Haji. Oke. Untuk pertanyaan pertama, segala bentuk keluaran, apakah kita yang menghandle untuk mengeluarkannya? Itu dulu saya seperti itu. Dulu saya segala rupa dihandle ku saya. Karena apa? Ini harus jelas karena masalahnya keuangan. Makanya saya segala rupa teh transfer. Nah setelah cabang bertambah, itu transferan semakin banyak, bayaran semakin banyak.
Di saat saya lagi hiking, kering, tagihan, aduh. Di saat saya lagi main sama anak-anak, tagihan, aduh. Nah, apakah rek ngaridipuh karepai begitu? Nah, ternyata ada solusi lagi. Selain memang untuk sekiranya kita bisa menghandle, handle-lah sendiri dulu gitu ya. Handle sendiri dulu. Asal tagihannya jelas, akurat. Yang disebut dengan tagihan akurat itu kan bon asli, ada tanda tangan, ada stempel, tanda tangan orang yang kita percaya, stempel perusahaan kita gitu. Tapi tidak sedikit saya juga pernah ada hal-hal tersebut yang memang kenapa bisa ada double bond atau gimana. Nah, itu juga kita harus lihat juga gitulah. Nah, satu dengan cara ngurus sendiri ngecek tagihan, tapi karena saking banyaknya, karena banyaknya tagihan, dalam satu hari bisa puluhan, jadi akhirnya saya menugaskan kepada orang ini untuk transfer. Tapi untuk tagihan saya tetap harus bisa mewakilkan lagi, jangan ke orang ini. Jadi ada artinya ada bagian yang pengecekan tagihan secara akuratnya di mana ceker mengenai tagihan harga barang tersebut, kualitas barang, dan betul-betul itu tagihan ke perusahaan kita, dilihat dari tadi tanda tangan, stempel, dan kejelasan betul nggak ini barangnya diterima. Itu lampiran harus masuk ke kita. Kan bon itu ada 3 rangkap, bon putih, bon merah, bon kuning. Bon putih kalau lunas di kita, bon merah di sana, bon kuning mungkin arsip juga di bagian gudang sana. Kalau belum lunas, kita pegang bon merah. Nah, itulah yang dijadikan patokan. Jadi di mana ada tagihan bon merah juga harus ada. Jangan hanya bon putih. Jadi kita lihat tanda tangannya itu harus sama. Kebenaran dari situ akhirnya kita bisa menitipkan ke orang yang kita percaya. Gitu. Kalau terlalu banyak tagihan, kita bisa mempercayakan kepada seseorang untuk tugasnya hanya transfer. Dan untuk ceker kebenaran dari tagihan itu kita ambil siapa. Kalau belum ada juga ya terpaksa kita dulu. Kita lagi yang cekernya. Setelah kebenaran dari tagihan dijumlahkan berapa blok ke sini, misalnya taruh 100 juta. Ini saya bayar 100 juta ya. Kamu sebarkan untuk tagihannya. Gitu. Jadi saya masih tetap bisa hiking. Kalau gitu. Gitu. Kalau enggak ya hayo we transfer pusing gitu. Gitu. Hiking. Gitu. Pertanyaan yang keduanya, Pak Haji? Pertanyaan yang kedua tadi gimana tadi? Dalam rangka menjaga hati. Menjaga. Supaya Ya benar. Satu, berangkat dari ilmu ya. Entong hilap, tong poho, entong mau pohokeun, entong capean, ikuti kajian. Tambah ilmu terus. Gaul dengan teman-teman yang baik, yang bisa memicu kita kepikiran positif lah. Salah satu nate ya saya lebih dekat ke para ustadz gitu. Jadi lebih mendekatkan dulu mah ke alun-alun. Jadi itu ayo nama ke para ustadz gitu. Nah, alhamdulillah selamat gitu. Jeung terbukalah hati bahwa ya di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain gitu. Seperti Ustaz selalu bilang ke saya gitu. Nah, apa yang kita keluarkan itu justru untuk kita sendiri. Teknisnya, di sini Kang Obi ini, teknisnya. Saya selalu menggunakan rekening. Anak saya suruh buka rekening. Istri saya suruh buka rekening. Pegawai saya suruh buka rekening. Gitu. Gajian bisa transfer. Saya resiko transfer atau ke rekening itu. Termasuk ke anak, bikin rekening gitu. Jadi selain
saya mempermudah untuk ngasih uang dan tahu dia di mana kita kasih. Termasuk itu tadi untuk hal-hal akhirat kita buat rekening, taruh kata zakat, rekening zakat gitu, rekening zakat atau rekening sodako gitu. Oke, mal susah di mana orang ngasih di saat ada perlu. Oh ini dari mana? Ya masuknya ke mana? Zakat, sodako. Oh iya ada rekening gitu. Salah satunya begitu. Jadi karena kita dikasih transfer ilmu dari Ustadz Dede, apa-apa yang kita jual zakati 2,5%. Makanya Bapak Ibu jika belanja ke saya itu sudah zakat itu sudah ada. Gitu. Zakatnya sudah disisihkan gitu. Saya bisa gunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi gitu Pak Bobi. Cukup Kang Haji. Jadi Pak Haji di Pak Haji Asep sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Turnuhun. Menarik perjalanan panjang Kang Haji Roni dari mulai susah sampai berhasil Kang Haji. Ada yang perlu saya tanyakan. Intinya begini Kang Haji. Ini perjalanan Kang Haji yang tadinya susah sampai berhasil. Ini adalah track record Kang Haji sebagai generasi. Nah ini biasanya generasi selanjutnya yang akan merusak. Gimana tanggapan Pak Haji? Hatur nuhun. Insyaallah. Itulah kendala. Tidak sedikit perusahaan yang kita bangun dari bawah sampai berdarah-darah lah. Ternyata generasi anak kita tuh kurang berminat. Gitu. Nah, libatkan anak kita, kalau enggak keponakan kita, istri kita, dari mulai istri, adik istri, anak kita, keponakan. Jadi di rekrutnya itu orang-orang terdekat lah dulu. Meskipun itu memang tidak ada jaminan bahwa mereka ada di tengah-tengah kita itu memang apa yang kita andalkan itu ternyata sesuai dengan harapan gitu. Kadang ya memang dia punya keinginan sendiri. Nah, kalau saya pribadi itu kalau dia punya keinginan sendiri, saya silakan aja. Saya justru kalau dia pengen kerja di orang atau pengen mencoba di perusahaan yang dia suka, silakan. Dari situlah ada pembelajaran. Jadi ada pengalaman, ada pembelajaran. Karena kalau belajar di perusahaan sendiri itu cenderung dia tuh kurang disiplin. Gitu. Kurang disiplin. Beda sama kalau sudah bekerja di perusahaan orang lain, dia merasakan disiplin itu. Gitu. Dan pas begitu saya diambil, ya udah ada pembelajaran di situ. Gitu. Memang tidak sedikit itu perusahaan-perusahaan yang dulu dibangun oleh orang tuanya sebegitu rupa, tapi ternyata si orang tuanya justru dia kurang bisa memposisikan anaknya untuk sebagai generasi selanjutnya. Salah satunya ya anaknya teh kalau saya perusahaan toko besi bahan bangunan, anaknya teh ke dokter, didaftarkan ke dokter, ke kepolisian. Jadi generasi kita akhirnya sama orang lain gitu. Nah terkadang putusnya di situ. Makanya posisikan anak, libatkan anak sejak dini, dan ya kalau udah besar kita ajak sharing biar dia itu mau meneruskan perjuangan kita gitu. Begitu mungkin Pak Ji. Baik, ada lagi satu pertanyaan dari Ustaz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat dengan
dari awal sampai akhir tentang Madrasah Iktisodiyah. Ya. Dari perjalanan memang ada yang terlewat. Ternyata Madrasah Iktisodiyah yang dijalani oleh Pak Haji Roni ini, jangankan dari segi bisnis, ketika hiking saja tukang awi ditaros, timiti panjangna awi, hargana sareng sajabana dipelajari, duika dikasih tahu kan kepada teman-teman, wah ini teh begini gitu. Tukang kesik ditaros, duika di film segala macam, begini jadi pelajaran terus sampai nuju kasasab ya mah aya takal ka ditaros tanya teh kaina. Dika kai teh hargana sakit nuju linglung itu teh pembelajaran Madrasah Iktisodiyah sampai di gunung wae nuju bisnis naon ge aya wae pembelajaran tentang Madrasah Iktisodiyah. Turun segitu. Mau ditanggapi? Iya, memang kita itu harus peka ya. Terkadang sekarang kita tidak butuh, tapi esok atau lusa pasti kita akan membutuhkannya gitu. Jadi apalagi yang ada hubungannya kaitannya dengan perusahaan kita, itu memang untuk sebagai wawasan ya, untuk melengkapi keilmuan kita tidak ada salahnya gitu. Begitu mungkin. Ya. Baik, jadi bisa jadi berbuat baiklah terus pada siapapun, karena bisa jadi orang tersebut yang akan kita menjadi partner atau kerjasama gitu ya. Betul. Misalkan ikhwatu iman nih mau beli bahan bangunan atau besi ke toko Bijaksana, kemana Pak Haji? Oh. Di jalan mana? Saatnya promosi. Saatnya iklan. Perusahaan kami ada di klik Google PD Bijaksana Bandung. Itu udah jelas. Di Google klik PD Bijaksana Bandung, itu sudah jelas. Ada 6 cabang toko kita tersebar di Sesap Gantung, Pelajar Pejuang, Buah Batu, Laswi, dan BKR, juga Rancacili yang sementara saya tutup. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum mungkin Pak Haji mau ngopi dulu, ada closing penutup mungkin dari Ustadz. Baik ya. Berarti tadi ge ngadongeng, orang ngadongeng deui nya. Tong ngadalil wae. Ieu teh pangaruh hiking, tad ngadongeng tad padahal mah eungah apa capek. Urang ketempuan kudu ngadongeng. Ada satu keluarga, ibu bapak 3 anak. Qadarullah bapaknya sudah meninggal dunia, padahal bapaknya itu jiwa bisnisnya begitu kuat. Nah, tinggal ibu dan 3 anak. Lalu suatu hari si ibunya ini berkumpul memanggil 3 anak itu, kemudian memberi modal usaha dengan nasihat ya. Lamun hayang maju usaha, dengekeunnya nasihat emak. Kahiji, mun hayang maju usaha teu meunang nagih hutang. Nu kadua, mun hayang maju usaha teu meunang kasorot ku cahaya panon poe. Tah modal 1 miliar ewang. Setelah 2 tahun diperiksa lagi, ternyata yang pertama, yang kedua koredas jeung modal-modalna. Nu bungsu mah usahana maju, tokona nambahan. Ketika ditanya nu kahiji, jang naha cenah ujang mah usaha teh teu maju-maju. Pan ngalaksanakeun nasihat mah teu meunang nagih hutang. Jadi nu ngaranjuk oge tara ditagih, pan saur mah tong nagih hutang. Nu kadua naha teu maju-maju usaha teh nya pan ngalaksanakeun nasihat mah cenah ujang mah tara kaluar imah da teu meunang kasorot ku cahaya panon poe cenah kitu. Nu katilu geuning cenah maneh mah maju da ngalaksanakeun nasihat mah. Abdi mah pami dagang tara mere nganyuk.
kudu cash segala rupa ge. Mata abdi mah tara nagih hutang. Nu kadua abdi mah mios ka toko satu acan panon poe terbit, uang sul di toko sabada panon poe surup. Jadi orang-orang tahu toko saya buka paling awal, tutup paling malam. Artinya disiplin, kedisiplinan satu itu. Modal usaha teh. Lamun tukang usaha sok jalir janji, hese hudang, nah sudah. Janji jam 8, tepung jam 10. Satu itu ya, satu itu. Yang kedua, ini cerita nyata dan dimuat di Republika. Ada OB, tukang sasapu, di salah satu bank. Pas micen runtah, nah ieu cenah aya keresek, asa rada aneh, dibuka teh artos 100 juta. Jadi artos dikeresekan hideung, dina tong sampah dibuka 100 juta. Dia perang batin begitu. Pan salangkung banyak, karena dia mah runtah, jelema micen gitu. Tetapi secara logika ini tidak mungkin orang buang uang 100 juta. Akhirnya dia lapor kepada manajernya, saya menemukan uang ini. Padahal mun mangi 100 juta bisa umroh opatanan teh. Anak, istri, bapak, ibu lah. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Mungkin teman-temannya akan bilang, bodoh maneh mah. Da eta mah duit piceun panimu gitu. Tapi dia tidak mau itu. Dia mendatangi manajer, dia menyampaikan bahwa dia menemukan uang itu. Akhirnya manajer meneliti bahwa ini ternyata keteledoran pegawai bank. Dan sebagai bentuk apresiasi, manajer itu memberi hadiah umroh untuk 4 orang. Ternyata dari modal kejujuran ini sangat luar biasa. Kalau langsung dipakai umroh, mungkin selama tawaf sa'i itu saya nganaha-naha pan ieu teh duit subhat ieu teh. Tapi ketika dia berani melawan godaan setan dan dia berlaku jujur, akhirnya dia bisa umroh dengan ketenangan yang sangat luar biasa. Dan tadi Kang Haji ya, dan ini pastilah semua pemimpin perusahaan selalu menginginkan pekerja yang jujur. Dan sekarang kejujuran itu sangat langka. Dulu Buya Rusad Nurdin dengan Buya Bustami di Istiqomah ya pernah dialog. Kata Pak Rusad, Buya Bustami, kalau ada 2 orang yang melamar kerja, yang satu jujur tapi tidak punya keahlian. Yang satu ahli tapi tidak punya kejujuran. Kira-kira yang mana yang mau dipilih? Itu kan pertanyaan itu berat ya. Lamun ka gadis maka pemudi, mun aya nu ngalamar 2 kasep tapi baraga jul. Nu hiji deui soleh tapi goreng patu, sok milih nu mana? Bu, mun ibu-ibu baheula gitu keur ngora, nah, nu ngalamar 2. Nu hiji kasep tapi baragajul, nu hiji deui mah soleh tapi goreng patut. Tapi aya nu milih, mending nu kasepekeun bae baragajul ge. Kumaha tuh carana? Tahajud deh doakeun unggal peuting. Insyaallah soleh. Tapi nu goreng patut mah didoakeun unggal peuting ya anger we nu goreng patut. Gitu. Nah, waktu itu Buya Bustami menjawab begini, saya akan pilih pelamar yang jujur walaupun tidak ahli. Kenapa? Mudah, sekolahkan saja. Karena sekolah keahlian itu banyak, tapi sekolah kejujuran itu tidak ada. Nah, hemat saya bagi siapapun lah, bagi pemula ataupun yang sudah banyak bertempur di medan perang perbisnisan, kejujuran itu modal utama. Walaupun kadang-kadang sekarang suka ada orang yang pikiran begini, zaman kiwari mah mun teu nyogok moal menang proyek. Zaman kiwari mah mun teu nipu. Nah gitu. Nah itu tentu mesti dijauhkan semua itu. Istilah sepuh mah nya sok we dagang tong mikiran saha nu meuli lantaran ke Allah bakal ngagerakeun hate. Tetapi tetap modal utama dari kejujuran. Entong meuli keusik 2 kilo pas ditimbang dengan aya 1 kilo 7 os itu kan tidak boleh seperti itu. Nah, itu modal utama dan tentu memunculkan, memupuk supaya orang percaya itu sangat sulit. Tapi kalau merusak kepercayaan orang begitu mudah.
Tak itu Panginten ya yang saya tekankan mah jujur ya heula, modal utama mah eta. Kan we dai skill mah pengalaman mah bakal nuturkeun gitu ya. Jadi kejujuran itu berat di awal tapi manis di akhir. Hatur nuhun Ustadz. Terakhir mungkin sebelum kita buka bersama dan juga sholat maghrib berjamaah dari Pak Haji Roni sebagai penyemangat bagi pemula ataupun bagi yang sudah lebih dulu berkecimpung di usaha bisa diberi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu pekerjaannya, dengan dasarnya tadi pastilah kita halal ya. Mungkin orang mengerjakan sesuatu lain mungkin lah sesuai dengan keimanan kita, tahu gitu mana yang salah mana yang benar. Geluti, amati, rasakan, pelajari, pasti ada hasil. Kesimpulannya, entong OPSMR, entong memeok memeh dipacok, entong tangah teuing, tong tungkuh teuing. Cek bapak saya mah lamun usaha 10 tahun maneh eueuh kemajuan tinggalkeun cenah. Gitu. Udah 10 tahun teh tadi waktu lama jadi orang bisa mengevaluasi apakah robah haluan atau napi robah orang secara pribadi robah gitu. Bukan perusahaan yang tidak punya potensi, kitanya anu salah jalan gitu, salah gaul teh. Jadi kesimpulannya apapun itu pekerjaannya dengan niat bismillah tentunya ada ibadah dan harus serius benar-benar gitu. Jalani, geluti gitu dengan kesungguhan dan kita tuh harus ada di dalamnya, jangan terlalu mengandalkan pegawai. Jangan terlalu mengandalkan pegawai dan jangan terlalu mengandalkan teknologi. Gitu. Ya begitu aja mungkin. Ya, baik. Boleh tepuk tangan terakhir untuk Haji Roni dan Ustaz Dene. Waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih hatur nuhun Pak Haji, Ustadz. Mugia teras sehat keluarga dan majeng teras usahana. Bagi ihwat iman, bagi yang mau membeli bahan bangunan sudah disebutkan tadi oleh Pak Haji Roni, bisa dari Pelajar Pejuang, Buah Batu, terus BKR, Laswi, Ranca Cili dan yang lainnya. Meskipun melalui dongeng-dongeng dan cerita-cerita inspiratif yang disajikan dari Madrasah Iqtisadiyah, tapi selama dihadapkan di Madrasah Iqtisadiyah selalu ada kebaikan yang bisa di-sharing, yang disampaikan oleh para pemateri di Madrasah Iqtisadiyah. Mudah-mudahan kebaikan yang disampaikan oleh pemateri di Madrasah Iqtisadiyah, kita tularkan kebaikan-kebaikan tersebut hingga menjadi kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan. Demikian mungkin saya Adi Padli undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.